Salam, hey Audio Friends, jumpa lagi dengan Fikri Sintesa di Mix by Fik TV. Di video ini kita akan bahas sesuatu yang basic banget di dunia produksi audio ya, yaitu gain staging. Apa itu gain staging? Gain staging adalah pengaturan besar atau kecilnya level, dalam kasus ini adalah sinyal audio digital. Gain staging itu sangat penting dan bakal mempengaruhi keseluruhan produksi audio yang dilanjutkan setelah rekaman, seperti editing, mixing, dan mastering. Ketika proses gain staging-nya nggak benar, maka proses mixing dan mastering akan lebih susah untuk ditreatment kesalahannya saat recording. Misal, kamu rekaman vokal, suaranya udah merdu, bagus gitu, kemudian teknik vokalnya juga keren. Tapi kalau pas rekaman salah setting gain staging, hasil akhir setelah di mixing dan mastering bisa jadi jelek dan kurang maksimal. Nah, karena akhir-akhir ini banyak musisi yang ngelakuin semua proses ini sendirian, mulai dari bikin musik, rekaman, mixing sampai mastering, tapi karena belum paham tentang gain staging yang benar, jadi hasil akhirnya nggak maksimal gitu ya. Biasanya kerasa nggak sebagus kalau dikerjain sama engineer yang profesional. Padahal zaman sekarang mic dan audio interface yang entry level udah bagus-bagus. Cuma emang kita perlu setting dengan settingan yang benar biar hasilnya bagus juga. Dan BTW, kalau kamu udah bener gain stagingnya, bisa jadi hasil rekamannya bisa 11-12 hasilnya kayak di studio rekaman beneran. Padahal kamu cuma pakai alat rekaman yang ala kadarnya dan rekaman di kamar tidurmu. Oke, kita langsung masuk ke Song Studio One-nya. Kemudian kita pencet dulu F3 supaya mixernya keluar. Kemudian kita klik bagian input di sini supaya kita bisa melihat input meternya. Dan kamu bakal nemu channel input yang jumlahnya tergantung dari jumlah input audio interface-mu. Oke, aku coba cek dulu sampai suaraku masuk ya. Cek, 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 cek. Oke, suaraku udah masuk dan aku colokin mikrofonku di channel 1 audio interface-nya, atau kalau di Studio One ya masuknya di input L atau input kiri atau left. Nah, tandanya ketika suara kita sudah masuk adalah ada indikator yang naik turun di sini yang mengikuti seberapa keras suara kita, dia akan naik, dan ketika suara kita pelan dia akan turun. Seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya ketika suara kita udah masuk, kita set preamp-nya. Coba kita gedein level preamp-nya dulu. Cek, 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 halo, 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 halo. Oke, terlalu gede ya. Ya, kalau kamu nemu warna merah yang kayak gini, berarti ada digital clipping, atau bahasa gampangnya suaranya bakal pecah dan distorsi kalau kamu rekam di daunnya. Jadi kalau kayak gini berarti level gain preamp kita kegedean. Ya, tadi kegedean terus aku kecilin lagi ya. Nah, kalau kayak gini, kita kecilin sampai indikatornya itu benar-benar kecil, maka kita perlu naikin lagi gain preamp di audio interface kita. Oke, kita hilangkan dulu tanda clippingnya. Jadi gimana settingan yang paling pas? Gain preamp kita naikkan atau kita turunkan sampai kita dapat level di antara min 24 yang di sini dan min 12. Jadi sekitaran di sini loh. Oke, caranya biar kamu bisa tahu di mana letak bagian paling keras, aku biasanya minta artis atau vokalisnya nyanyi di bagian yang emang dia teriak. Dan biasanya di bagian ref lagu itu memang suara si vokalis itu lebih kenceng ya. Jadi biasanya untuk cek sound aku minta si vokalis itu nyanyi di bagian refnya. Nah, ketika si vokalis itu sudah mulai bernyanyi, kamu sebagai engineer coba naikkan preamp-nya sampai dapat di antara min 24 dan min 12. Halo, halo, halo. Ya, itu tadi ya, udah ada di antara min 12 dan min 24 di bagian yang paling keras. Nah, setting setiap audio interface yang beda merek itu biasanya beda ya. Dan tiap orang itu beda power nyanyinya. Jadi jangan setting sekali terus dibiarin gitu aja. Kalau emang ganti orang yang nyanyi ya diset lagi gain preamp-nya. Oke, kalau di audio interface aku, Audient ID44, aku pakai mic dynamic AKG P5 untuk dapat sweet spot di antara min 24 dB dan min 12 dB. Itu perlu setting gain preamp di arah jam 4. Dan emang di Audient ini preamp-nya nggak terlalu gede powernya. Jadi kalau dipolin juga nggak noise selama nggak sampai klip audionya. Biasanya mic dynamic itu gainnya minta lebih banyak daripada mic condenser. Jadi seringan orang-orang pakai cloud lifter buat ngangkat mic dynamic biar nggak terlalu gede setting gainnya.
Nah, kalau misal kamu agak kesusahan, kalau ngelihat meter inputnya di Studio One, kamu bisa insert level meter di channel inputmu. Kita input level meter. Yang ini bawaan Studio One ya. Nah, terus kamu set dari TP ke K20 atau K20. Terus kita gedein interface-nya. Bisa kita taruh di mana aja, biasanya aku taruh di pojokan gini, terus jangan lupa di pin biru supaya nggak hilang tampilan meternya ini ketika kamu membuka channel lain. Nah, kalau pakai K20 ini lebih enak. Kamu cuma perlu lihat warna meterannya aja yang ini. Yang kalau misal nyenggol 0 dB, dia bakal jadi warna kuning. Kayak gini ya coba. Cek, 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 cek. Nah, di sini tadi ada warna kuning ya. Itu artinya adalah dia nyenggol 0 dB. Tapi 0 dB di K20 ini beda ya. Kalau di meteran K20 ini 0 dB itu maksudnya dianggap menjadi main 20 seperti namanya K20. Jadi ketika nyenggol 0 dB ini gain staging kita jadi lebih aman. Kita bisa dapat main 20 desibel rata-rata yang itu masih di antara main 24 dB sampai main 12 dB. Jadi masih masuk sweet spot. Tinggal diperhatikan warnanya aja kalau misal kamu susah lihat meterannya. Kalau misalnya warnanya kuning kayak gini, kamu tinggal kecilin dikit gainnya. Dan kalau warnanya itu masih hijau, berarti masih aman banget. Dan ketika warnanya merah kayak gini, nah itu berarti audionya sudah mendekati clipping. Jadi kamu perlu menurunkan gainnya. Nah, kalau udah dapat gain staging yang benar, kamu bisa rekaman kayak biasanya. Biasakan selalu rajin cek gain stagingnya biar hasilnya lebih maksimal. Oke, gain staging itu selain biar data audio digital yang kita rekam nggak clipping, berfungsi juga sebagai sweet spot dari plugin-plugin audio yang nantinya kita pakai di proses mixing. Kebanyakan plugin audio yang ada itu dikalibrasi sama developernya di min 18 dB, yang artinya ketika kita dapat gain yang kira-kira segitu, kita bakal dapat suara terbaik dari kinerja pluginnya. Contohnya gini, kita buka kompresor bawaan Studio One ya. Kita buka di sini aja. Misal kamu rekam suaramu di min 12 atau lebih dari min 12, misal min 10 di track ini ya. Terus pas kamu buka kompresornya, belum kamu setting apa-apa udah dapat gain reduction di sini. Dan itu banyak banget. Nah, itu terjadi karena sinyal audio sebelum masuk kompresor udah kegedean. Jadi belum diapa-apain, kompresornya udah bekerja. Sebaliknya, kalau kamu rekam audionya terlalu kecil, misal min 30 desibel atau min 40 desibel, kompresormu sampai kamu mentokin thresholdnya, itu kamu nggak akan dapat gain reduction, karena sinyalnya terlalu kecil. Jadi konsep gain staging itu kayak gitu ya guys. Moga-moga habis lihat video ini kamu kalau rekaman bisa lebih benar lagi setting gain stagingnya. Biar sound produksimu berasa upgrade banyak gitu ya. Oh ya, buat yang nggak pakai Studio One, biasanya semua DAW itu ada input meternya kok. Dan ada plugin buat K20 meter kalau misal di DAW kamu belum ada K20 meter. Nanti aku kasih link free plugin K20 meter di deskripsi video ini ya. Baiklah, kalau kamu suka video ini, klik aja tombol like dan kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe ya, biar aku tambah semangat bikin video-video kayak gini. Kalau kamu punya metode lain yang lebih efektif buat gain staging bisa di-share di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum.